warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Izin memperkenalkan diri, nama saya Parwidi, sarjana ekonomi, NIP 1977-0407-2005-01-1013. Pangkat golongan penata muda tingkat 1, golongan 3B. Instansi Pemerintah Kota Pontianak, unit kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak, masa kerja dari tahun 2001 sampai dengan sekarang. Demikianlah perkenalan singkat saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan analisa aspek sanksi perda. Dalam hal ini saya mengangkat Perda Tibum Kota Pontianak nomor 19 tahun 2021 tentang penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, khususnya pada pasal 21 ayat 1 tentang pelarangan bermain layangan di wilayah Kota Pontianak. Menurut saya perda ini sangat penting untuk diterapkan di Kota Pontianak. Dalam perda ini, khusus pada pasal 21 ayat 1 mengatakan bahwa setiap orang atau badan dilarang membuat, membawa, menyimpan, menjual layangan dan peralatan permainan layangan dan atau bermain layangan di wilayah daerah kecuali untuk kegiatan festival dan atau budaya. Mengingat maraknya permainan layangan di Kota Pontianak dengan menggunakan tali gelasan dan juga menggunakan tali kawat yang berdampak negatif karena sudah banyak jatuh korban luka-luka dari masyarakat pengguna jalan yang terkena tali gelasan layangan yang putus. Bahkan korban nyawa pun pernah terjadi di Kota Pontianak akibat dari tali gelasan layangan tersebut. Serta juga berdampak pada padamnya listrik PLN akibat terkena tali kawat layangan yang mengenai jaringan PLN. Untuk mengantisipasi adanya korban dari permainan layangan tersebut juga penegakan perda Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak di backup oleh Polri dan TNI secara rutin melakukan penertiban atau razia permainan layangan sekaligus mensosialisasikan perda ketertiban umum pada masyarakat, khususnya pasal 21 ayat 1 tentang bermain layangan serta bahaya yang ditimbulkan akibat bermain layangan tersebut. Menurut ketentuan saksi perda, setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini selain dapat dikenakan sanksi administrasi, dikenakan juga pembebanan biaya paksaan penegakan hukum. Setiap orang atau badan yang melanggar pasal 21 ayat 1 dan ayat 2 dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan hukum sebesar Rp500.000 atau sanksi administrasi berupa penahanan untuk sementara kartu tanda penduduk atau kartu identitas lainnya yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak. Demikianlah analisa aspek sanksi perda nomor 19 tahun 2021 pada pasal 21 ayat 1. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa gini? Apa main wayang ini, Bang? Main wayang ini, Bang. Kalau kena ini, Bang. Tunggu, Bang. Tunggu, Bang. Ya. Abang nih. Ah, ini. Abang belum tahu nih. Sabar lo, Bang. Ini mudah besar, Bang. Bisa, Bang. Nah, gini dengan abang siapa Udah nih? nih. Dengan bang siapa nih? Ngapa nanya nama saya? Aduh, ini, Bang. Jadi abangnya salah nih. Abang nih melanggar Perda nomor 19 tahun 2021. Pasal 21 ayat 1. Isinya berbunyi, setiap orang dilarang membawa, membuat layangan, bermain layangan, menjual, tidak boleh. Itu ada perdanya, Bang, ada sanksinya, Bang. Abang bisa dikenakan sanksi denda
penegakan hukum sebesar 500.000 Bang. Jadi abang jangan main kelayang lagi. Nah, jadi tolong Bang ya, abang kasih tahu ke kawan-kawan abang, janganlah main layang-layang lagi. Nah, jangan itu. Nah, jadi ini barang buktinya kita bawa kantor Bang ya, kita sosialisasikan masalah Perda nomor 19 tahun 2021 bahwa di wilayah Kota Pontianak ini dilarang bermain layang-layang, membuat layang-layang, membawa layang-layang, menjual, itu dilarang kecuali untuk kepentingan festival dan budaya, dan itu pun harus ada izin dari kepala daerah. Jadi sementara ini layang-layang kita amankan di kantor Satpol PP Kota Pontianak. Nanti saya bawa Bang ya. Nah Bang, makasih Bang. Tenang. Baik Bang. Salah. Izin menghadap. Ya. Jadi ini ada 2 orang dari masyarakat yang kena razia kemarin, mau mempertanyakan masalah layang-layang yang kita kemarin Pak. Siap, siap. Suruh masuk. Bang, masuk Bang, masuk Bang. Isi Pak. Masuk Bang, masuk Bang. Masuk, Pak. Tidak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ini saya panggil karena terkait Perda layang-layang tentang peraturan daerah nomor 19 tahun 2021. Apakah Bapak sudah pernah kenal dengan peraturan ini atau tahu? Tidak pernah dengar, tidak pernah dengar ya. Ini adalah penyelenggaraan ketertiban dan ketetapan umum tentang perlindungan masyarakat. Jadi di sini Perda salah satunya ada Perda layang-layang. Jadi di Kota Pontianak ini tidak boleh bermain layang-layang kecuali layang-layang festival. Jadi Perda ini menyangkut dengan pasal 21. Pasal 21, setiap orang atau badan dilarang membuat, membawa, menyimpan, menjual layang-layang atau permainan layang-layang. Dan bermain layang-layang di daerah Kota Pontianak kecuali ada kegiatan festival budaya itu diadakan oleh pemerintah Kota Pontianak. Yang kedua, permainan layang-layang untuk kegiatan festival atau budaya yang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 itu dilarang menggunakan tali kawat, bahan metal, logam atau sejenisnya karena bisa menyebabkan konsleting listrik, padam lampu listrik, kita juga susah. Oke, sekarang yang ketiga, permainan layang-layang untuk kegiatan festival dan festival budaya sebagaimana dimaksud ayat 1 itu harus izin wali kota, harus ada surat tanda tangan wali kota yang mengizinkan. Terus ini ada denda paksa atau denda 500.000. Setiap orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan pasal 21 ayat 1 dan 2 dikenakan denda pembebanan biaya paksa penegakan administrasi sebesar 500.000. Ini disetor melalui rekening kas daerah Kota Pontianak dengan bahan jaminan KTP. KTP itu dijaminkan ke Satpol PP Kota Pontianak. Nanti ngambil KTP-nya dengan menebus sebesar 500.000. Tapi ini bapak-bapak untuk pertama kalinya hanya diberikan teguran secara tertulis. Ini untuk pertama. Untuk kedua kali nanti bapak-bapak kalau mengulang itu kena denda 500.000. Paham ya? Tapi saya mau tanya nih Pak, mesti kami nak ambil kelayang kami balik nih Pak. Itulah jadi kelayang ini banyak bisa diambil. Cuman nanti bapak-bapak tinggal pilih karena bapak ini udah lama sekali tidak ngambil kelayangnya. Jadi ada yang udah sobek, ada koyak. Nanti bapak pilih sendirilah kelayangnya. Tapi kalau bapak ngambil kelayang itu bapak kena denda. Kalau sekarang hanya tertulis itu tidak bisa untuk mengambil kelayangnya. Itu karena proses hukum ini agak ribet, agak susah. Oke, untuk selanjutnya bapak-bapak ini
mendampingi Pak Pauridi untuk didata untuk pendataan peringatan pertama. Jadi nanti selanjutnya saya serahkan kepada Pak Pauridi selaku staf di bidang Linmas. Siap, nanti kita buatkan surat pernyataannya Pak, supaya Siap. tidak mengulangi lagi Pak. Oke. Saya rasa itu aja yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Ar dan Pak Umi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bapak Kasih Omdal, Bapak Kasih Kibum, serta rekan-rekan semua yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan rencana program kerja kegiatan Satpol PP untuk 1 tahun yang akan datang. Terkait dengan pengaduan masyarakat, banyak yang masih bermain layangan di wilayah Kota Pontianak, dan juga dampak negatif yang ditimbulkan akibat dari bermainnya layang-layang, banyak korban kecelakaan, korban jiwa, ada yang juga tersengat aliran listrik PLN. Maka untuk ke depan kita akan melakukan sosialisasi terkait dengan Perda Nomor 19 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, terutama pada pasal 21 yang berbunyi setiap orang atau badan dilarang membuat, membawa, menyimpan, menjual layangan dan peralatan permainan layangan dan atau bermain layangan di wilayah daerah kecuali untuk festival atau budaya. Jadi berkaitan dengan perda tersebut, kita berencana untuk melibatkan dari unsur RT, ketua RT, untuk melakukan sosialisasi terkait perda Nomor 19 Tahun 2021 kepada warganya supaya tidak bermain layang-layang lagi di wilayah Kota Pontianak. Dan untuk kegiatan ke depan kita akan berkoordinasi dengan instansi terkait, dalam hal ini Polri dan TNI untuk membackup kegiatan kita, dan juga kita berencana untuk melakukan kegiatan rutin setiap sore apabila hari tidak hujan. Dari hasil kegiatan yang kita lakukan setiap sore, kita laporkan kepada pimpinan untuk dievaluasi apakah masih ada yang bermain layangan berkurang atau tidak. Karena bahayanya bermain layang di wilayah Kota Pontianak dengan jumlah penduduk yang padat, lalu lintas juga ramai, maka diperlukan peran Satpol PP untuk ke depan supaya lebih aktif dalam mensosialisasikan Perda Nomor 19 Tahun 2021 pada pasal 21 ayat 1 agar masyarakat tidak lagi bermain layang-layang di Kota Pontianak. Demikian yang dapat saya sampaikan. Barangkali ada saran atau pendapat dari rekan-rekan untuk bahan masukan supaya kegiatan ini bisa dapat berjalan dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin kasih penertiban dan rekan-rekan Satpol PP, mungkin saran dari saya dari pengalaman beberapa kali kita melakukan kegiatan penertiban layangan, kita selalu bertugas harus lebih humanis untuk menghindar benturan di lapangan, karena sering beberapa kali terjadi dalam benturan layang-layang, risikonya pemain layang-layang tidak terima untuk ditertibkan. Maka dari itu mohon dari instansi terkait TNI Polri dapat meredam tindakan-tindakan anak sudah tugas maupun dari pelaku tindak pidana ringan pemain layang-layang tersebut itu sendiri. Mungkin sekian saran dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, saya
bermain layang-layang tradisional yang bermain bisa nggak bermain di bebas tempat. Jadi saya akan jelaskan sedikit. Di dalam Perda Nomor 19 Tahun 2021 pada pasal 21 ayat 2, permainan layangan untuk kegiatan festival atau budaya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilarang menggunakan tali kawat atau bahan material logam atau sejenisnya. Pada ayat 3, permainan layangan untuk kegiatan festival atau budaya sebagaimana dimaksud pada ayat 2 atas izin wali kota. Jadi pada dasarnya dilarang kalau untuk kegiatan yang jenisnya bermain layang-layang, kecuali untuk festival itu pun ada izin dari wali kota dan nanti akan ditentukan mungkin lokasinya di mana atau cara pengamanannya bagaimana supaya tidak mengganggu masyarakat Kota Pontianak. Jadi kalau sudah tidak ada yang bertanya lagi, terima kasih atas kehadiran rekan-rekan dalam rapat ini. Mudah-mudahan saran bisa membantu untuk memperlancar kegiatan kita ke depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kasih Ibu, rekan-rekan semua yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan evaluasi terkait dengan kegiatan penertiban atau razia layang yang sudah kita lakukan dalam waktu 1 bulan yang lalu. Dalam hal ini sepertinya masih ada kekurangan atau kelemahan yang mungkin bisa kita jadikan bahan untuk memperbaiki kegiatan ke depannya. Pada kegiatan kita razia layang yang sudah kita lakukan pada 1 bulan yang lalu, kelemahan kita yang pertama terkait dengan armada kendaraan yang kita gunakan, karena kita menggunakan kendaraan roda 4 sehingga untuk menjangkau lokasi yang gangnya kecil atau jalannya kecil kita terlambat. Yang kedua, dengan jumlah personel yang minim, kita untuk sampai di lokasi mereka sudah lari duluan, kita tidak sempat untuk mengepung sehingga mereka hanya meninggalkan gelondong dan layangannya dengan sarana prasarana untuk bermain layangan tersebut. Yang ketiga, masih ada di toko-toko yang masih menjual layangan yang dipergunakan untuk anak-anak yang masih kecil, masih umur-umur di bawah 10 tahun, layangan kecil, tapi dari kecil mereka sudah belajar main layangan. Jadi perlunya peran serta orang tua kepada anak-anaknya untuk menjelaskan tentang resikonya bermain layang-layang. Yang selanjutnya, perlunya kita untuk lebih banyak lagi mensosialisasikan lewat pengurus RT. Karena di lingkungan RT itu biasanya ada grup WhatsApp, nanti kita akan coba untuk sampaikan ke Pak RT, kita kirim surat supaya mereka juga menyampaikan tentang Perda Nomor 19 Tahun 2021, mereka mensosialisasikan lagi kepada warganya. Untuk selanjutnya di lingkungan RT itu masih perlu kita libatkan lagi terkait dengan lokasi-lokasi yang menjadi rawan, akan kita petakan. Kegiatan yang kita lakukan ke depannya supaya lebih digiatkan lagi, dan laporan dari hasil kegiatan akan kita buatkan laporan kepada pimpinan Kasatpol PP sampai dengan wali kota dan ditembuskan ke instansi terkait untuk Polresta dan Kodim. Hasil dari kegiatan kita selama 1 bulan kemarin, layang-layang yang kita amankan sejumlah 574 buah, gelondongan sejumlah 134,
Gerindra sebanyak 11 buah. Terima kasih atas kehadiran Bapak-bapak Ibu sekalian. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak RT. Waalaikumsalam Pak. Ini Pak. Ya, makasih Pak RT. Jadi begini Pak RT, kenalkan kami ini dari Satpol PP Kota Pontianak. Terkait adanya laporan masyarakat yang ke Satpol PP, kami menindaklanjutinya, kami mau koordinasi dengan Pak RT ini terkait dengan ada katanya di sekitar sini banyak anak-anak yang main layangan ya Pak RT ya. Itulah Pak. Di sini nih nanti ayah dibilang kan beberapa kali dan saya ngasih tahu yang layang sini, tapi mereka masih juga main layang-layangan. Ada kadang-kadang tuh Pak kena razia tapi mereka tuh masih nggak peduli gitu, nggak takut. Masih apa, menjalankan ya aktivitas dengan layang itu bahaya Pak. Oh, itulah. Jadi kalau untuk di Kota Pontianak nih, kan memang udah banyak korban yang kena gelang, ada yang di Sungai Jawi kan sempat sampai meninggal pun salah. Sungai Jawi, terus di Pontianak Timur juga ada tuh yang kena apa namanya tuh yang menggunakan tali kawat tuh, layang tali kawat tuh. Nah, itu juga kesetrum. Di Siantan juga pernah kejadian. Nah, di Kota Pontianak nih Pak RT, sekarang ini udah ada perda yang mengatur tentang permainan layangan. Jadi permainan layangan itu sesuai dengan Perda nomor 19 tahun 2021 pasal 21 ayat 1 yang bunyinya itu setiap orang atau badan dilarang membuat, menjual, membawa, bermain layangan di Kota Pontianak ini, tak boleh Pak RT. Nah, itu kecuali untuk kepentingan festival atau budaya, dan itu pun harus ada izin dari pemerintah daerah, kepala daerah, izin dari wali kota. Jadi tidak bisa sembarangan karena memang bahayanya udah luar biasa di Kota Pontianak. Memang udah tidak layak lagi kalau untuk layangan itu. Terus ada sanksinya juga itu Pak RT. Jadi sanksinya untuk yang bermain layangan itu kalau kedapatan itu bisa dikenakan namanya biaya denda penegakan hukum. Nah, nilainya 500.000 ataupun bisa disita dia punya KTP, diamankan KTP atau identitas lainnya. Karena repot mau berurusan kalau sampai KTP juga kita kan. Nah, jadi tujuan kami kesini nih, kami mau cek apa benar yang dilaporkan masyarakat itu. Nah, kita mau lakukan razia nanti, karena kita juga Satpol PP ini kan rutin nih, razia penertiban layangan ini rutin, gabung dengan Polri, dengan TNI, semua kan untuk kepentingan masyarakat supaya masyarakat Kota Pontianak ini enak gitu, jadi tidak khawatir. Karena kan orang main layangan itu dia punya benang jatuh ke jalan, orang pakai motor mau ngelakkan benang jatuh, ya akhirnya kan kasihan masyarakat yang tidak tahu kan kasihan. Disosialisasikan ke warga Pak RT nih, mungkin dengan tetangga kanan kiri, dengan warga sini. Nah, biasanya kalau di RT kan ada namanya grup WhatsApp tuh. Nah, masukkan ke grup WhatsApp. Nah, bahayanya apa kalau mainan layangan ini, bahayanya seperti apa. Pak RT kan bisa sosialisasi, ya mudah-mudahan nanti dengan sosialisasi itu warga bisa paham, bisa ngerti, tidak main layangan lagi di sekitar sini. Nah, kita pun nanti akan rutin nih mengadakan razia nih, tidak cuma di sini karena laporannya ada beberapa tempat juga yang masuk laporan dan itu selalu juga tidak lanjuti, cuma karena kelemahannya itu kan masalah kendaraan juga kita kekurangan, jadi mobil baru mau masuk gang orang udah lari buruan, jadi untuk mendapatkan yang pemainnya memang susah. Nah, jadi kita bantu ke Pak RT, sosialisasi ke Pak RT untuk menyampaikan ke mata Pak RT, mudah-mudahan dengan cara ini bisa efektif untuk mencegah pemain layang-layang. Iya, ada sering gitu. Karena di sini pun kami warga pun risih gak Pak, sebab risau gitu kan. Satu kali ditegur kan, tapi malah makin menjadi gitu kan. Seakan-akan dia nggak peduli, nggak takut gitu.
bagus itu Pak. Nah, saya pun dukung juga kebijakan Bapak tadi itu. Ya, jadi kita minta kerjasamanya lah dengan warga semuanya, dengan rakyat, dengan warga, supaya nanti kalau memang ada pas ada bermain, kayak ditegur, kalau memang nggak bisa ditegur mereka bandel, lapor aja, hubungin ke kantor, ke Satpol PP. Nah, kita kan di Satpol PP ini setiap hari ini ada nih, jadi dari pagi sampai malam nih personil ada terus. Jadi setiap sore itu ada yang razia layang-layang nih. Nah, jadi tinggal Bapak lapor ke Satpol PP, nanti Satpol PP kan tindak lanjutinya turun ke lapangan. Ya, kan setiap sore itu Satpol PP ada razia layangannya, gabung dengan TNI Polri ini. Kita sisir terus setiap sore, setiap hari supaya itu tadi yang bermain layangan di Kota Pontianak ini bisa berkurang, penegakan perdanya bisa efektif dengan sosialisasi ke RT, ke RW, nanti bisa untuk mencegah supaya orang tidak bermain layang-layang. Untuk yang melanggar itu bisa dikenakan denda penegakan hukum sebesar 500.000 atau penahanan KTP atau identitas lainnya yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil di Satpol PP. Nah, jadi begitu ya Pak RT ya. Ya, terima kasih lah atas kerjasama Pak RT ini, mohon bantuan dan dukungannya supaya kerjaan ini bisa kita selesaikan sama-sama, masalah layang-layang gitu ya. Terima kasih lah atas bantuan Pak RT ini. Sama Pak. Pak RT, assalamualaikum. Waalaikumsalam.